Bencana alam identik dengan sebuah musibah yang disebabkan oleh alam dan sudah tentu memberikan dampak kerugian baik secara materi maupun korban jiwa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa bencana alam sudah dapat diprediksi sehingga ada persiapan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan seperti yang terjadi di Jepang beberapa waktu yang lalu. Perlu diingat, jika tidak semua bencana alam dapat diprediksi seperti gempa bumi dan tsunami. Jikapun ada informasi yang berkaitan dengan gempa dan tsunami, biasanya sesaat setelah terjadi bencana. Penyebab angin puting beliung dan dampaknya. Bencana alam bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di Indonesia. Bencana alam yang cukup sering terjadi di Indonesia yakni gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung. Berbicara mengenai angin puting beliung pasti sudah tidak asing di telinga banyak orang. Angin puting beliung sekilas mirip seperti angin tornado yang ada di Amerika. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal bagi tornado yang memiliki ukuran kecil, sehingga dapat dikatakan jika antara angin puting beliung dengan tornado terdapat persamaan, yaitu mempunyai pusaran atmosfer. Lalu apa sebenarnya angin puting beliung tersebut? Angin puting beliung adalah sebuah angin kencang yang memiliki gerakan memutar, berasal dari awan cumulonimbus. Dengan kecepatan lebih dari 64,4 km per jam atau 34,8 knot, serta terjadi dalam waktu singkat sekitar 5 menit dengan luas wilayah daratan tidak lebih dari 2 km persegi. Dengan kecepatan serta jangkauan yang dimilikinya, tidak heran jika angin puting beliung dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada wilayah yang dilewatinya. Angin puting beliung biasa terjadi pada siang hari atau sore hari, terutama ketika musim pancaroba. Penyebab angin puting beliung, seperti yang telah dijelaskan di atas, angin puting beliung terbentuk dari awan jenis awan cumulonimbus. Perlu diingat, jika tidak semua awan cumulonimbus selalu menjadi penyebab munculnya cuaca ekstrim, khususnya angin puting beliung. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya angin puting beliung. Salah satunya yaitu kondisi labilitas atmosfer yang melebihi ambang batas. Jika sudah begitu, dapat dikatakan bahwa udara sedang dalam keadaan tidak stabil. Ditambah angin puting beliung terjadi saat periode transisi peralihan musim atau pancaroba sekitar bulan Maret hingga Mei atau bulan September hingga November. Secara umum terdapat beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mengenali potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin yang kencang. Angin puting beliung atau hujan es yang terjadi pada suatu daerah. Cuaca ekstrim tersebut sering terjadi di musim pancaroba atau musim peralihan. Secara umum, terdapat beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mengenali potensi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat disertai petir dan angin yang kencang. Angin puting beliung atau hujan es yang terjadi pada suatu daerah. Cuaca ekstrim tersebut sering terjadi di musim pancaroba atau musim peralihan. Indikasi tersebut antara lain, suatu hari sebelum kejadian terjadi, udara di malam hari sampai pagi hari terasa sangat panas dan gerah. Saat pagi hari udara mulai panas dengan sinar matahari yang cukup terik dan gerah. Hal ini disebabkan adanya radiasi matahari yang sangat kuat dan bisa ditunjukkan dari nilai perbedaan suhu udara
pada pukul 7 hingga 10 pagi, lebih dari 4 derajat Celcius. Allah, nggak belum tanya apa? Yang kira-kira berapa menit? Ini jam 2 jam ya? Bawa api, entah. 10 menit. Ini bisa gua mati api kan? 10 menit. Malas gua, merta telepon aja. Pak, 10 menit matiin Jam Pak. 12 10 menit berarti 33 kan? matiin. Matiin cetek ke oven, tek langsung bawa ke ruangan. Tek langsung sana. Oke, siap.